Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, pelaksanaan Rapat Kerja Teknis SSDM Polri tahun 2026 mendapatkan respon positif dari para peserta. Kegiatan ini dinilai menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri serta memperkuat koordinasi antar satuan kerja. Rapat Kerja Teknis SSDM Polri tahun 2026 yang digelar di Hotel The Westin, Jakarta Selatan dari tanggal 25 Mei hingga 26 Mei 2026 berlangsung dengan penuh antusias dari para peserta. Berbagai materi dan diskusi yang disampaikan dalam kegiatan ini dinilai memberikan banyak masukan positif bagi peningkatan kinerja personel Polri, khususnya di bidang sumber daya manusia. Kabak Renmin SSDM Polri selaku Ketua Pelaksana Rakernis Kombes Pol Riyadi Nugroho menyebutkan selain menjadi wadah evaluasi dan koordinasi jajaran Karo SDM Polda, Rakernis bisa membangun sinergitas sesama Karo SDM Polda jajaran. Kegiatan Rakernis ini sendiri adalah intinya untuk menyamakan persepsi. Jadi rencana kerja kita selama 2026 ini agar satu visi, satu misi, dan satu tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disamakan persepsi baik di tingkat Mabes Polri maupun dengan seluruh para Karusdem yang ada di Indonesia. Memang dalam kondisi dinamis saat ini, kita mencari waktu yang cukup tepat untuk bisa menyampaikannya. Di sela-sela kesibukan dari para Karusdem sendiri dengan kegiatan di daerah, mulai ada kegiatan rekrutmen, seleksi, dan lainnya, kita tetap menyamakan persepsi melalui Rakernis ini. Diharapkan dengan Rakernis ini ada satu persamaan persepsi dari Mabes Polri dan juga dari para Karusdem, sehingga para Karusdem dalam menjalankan kebijakan dari pimpinan satu dan seragam, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Pada kesempatan yang sama, para peserta yang sekaligus Karo SDM Polda jajaran mendapatkan pemahaman baru terkait pengembangan kompetensi personel, penyamaan persepsi, hingga mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan selama Rakernis. Kegiatan ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menyamakan persepsi antara Mabes sebagai pembina fungsi SDM dengan kami sebagai pelaksana di lapangan. Jadi adanya satu garis komando persamaan persepsi dalam tugas-tugas ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya motivasi baik dari pimpinan maupun dari para narasumber, sehingga sebagai modal kerja kita untuk menjalankan fungsi SDM ini menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya kalau kami dari wilayah dalam hal ini sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh jajaran SSDM di Mabes Polri. Dan tentunya ini menjadi cambuk bagi kami untuk kami di wilayah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Respon positif dari para peserta menjadi gambaran bahwa Rakernis SSDM Polri tahun 2026 memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja personel Polri untuk menjawab tantangan ke depan. Dari Jakarta, Jelang Baskara Andi Putra, Alpiuda, Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, Polres Nganjuk melakukan kunjungan ke PPDI atau Perangkat Desa seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum komunitas antara Polri dengan elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Guna memperkuat sinergi lintas elemen masyarakat, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SH.SIK MIK melaksanakan silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa PPDI Kabupaten Nganjuk di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan. Dalam suasana ramah tamah, Kapolres Nganjuk menegaskan bahwa situasi Kamtipmas yang aman tidak bisa dijaga sendiri oleh kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan tokoh masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga. Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nganjuk, Soim Rohani, selaku tuan rumah, menyambut baik kunjungan Kapolres Nganjuk beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut disampaikan dua hal penting yang menjadi perhatian bersama dalam pertemuan tersebut, yakni memantapkan sinergi antara masyarakat dengan kepolisian dalam menjaga Kamtipmas, serta mengantisipasi peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Melalui silaturahmi ini diharapkan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat,
sehingga upaya menjaga keamanan wilayah dapat berjalan berkelanjutan. Dari Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Magetan menggelar ajang balap bergengsi Bayangkara Rookie Drag Bike 2026 yang berlangsung meriah di sirkuit non-permanen Jalan Pasar Sayur Magetan pada Sabtu 23 Mei 2026. Pelaku berhasil diamankan kurang dari 12 jam setelah laporan diterima oleh polisi. Pelaku diketahui berinisial S alias Tomblo 42 tahun, warga Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakarsa menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban bernama Katimin 47 tahun, warga Kecamatan Geri, Kabupaten Ngawi. Kejadian ini bermula saat korban hendak istirahat di pinggir jalan karena merasa ngantuk saat berkendara. Kemudian saat korban memarkirkan motornya dan tertidur, pelaku langsung mengambil motor korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Mauspati bersama tim Resmob Satreskrim Polres Magetan langsung melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi, serta hasil analisa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat beristirahat di perjalanan maupun memarkir kendaraan di tempat terbuka. Dari Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan tatap muka dan diskusi hangat dengan para pengemudi ojek online atau ojol bertajuk Polantas Menyapa Ojol. Pemirsa, dalam rangka membangun sinergitas, Korps Lantas Polri bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Barat mengadakan acara dengan tema Polantas Menyapa Ojol di salah satu kafe di Jalan Veteran di Kota Pontianak. Dengan mengusung tema lokal yang akrab, kita semua pahlawan keselamatan di jalan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Korlantas Polri sebagai bentuk pendekatan persuasif dan edukatif kepada pahlawan transportasi daring yang setiap hari beraktivitas di jalan raya. Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Valentino Asmoro, yang menyambut baik kehadiran para pengemudi ojol dan menekan pentingnya kolaborasi dalam menjaga ketertiban di ruang publik khususnya di jalan raya. Hadir dalam acara itu Direktur Keamanan dan Keselamatan atau Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Priyanto. Dalam arahannya, Dirkamsel menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program nasional Polantas Menyapa yang salah satu sasaran utamanya adalah komunitas ojek online. Tidak hanya sekedar mendengarkan aspirasi, Ditlantas Polda Kalbar juga membekali para peserta dengan aspek keselamatan praktis melalui sesi sosialisasi pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Melalui momentum ini, Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Kalbar berharap semangat kita semua pahlawan keselamatan di jalan dapat tertanam di hati setiap pengendara, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak dapat terus ditekan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Syaila dari Bitumas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.